Baik, teman-teman, di sini saya Patrisius Petrus Pati Blikololong, nomor regis 1611735, Prodi Fisika, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalor dan perubahannya. Baik, teman-teman, kita ketahui apa itu kalor. Nah, pada dasarnya kalor adalah perpindahan energi panas dari satu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, kalor dilambangkan dengan huruf Q. Banyaknya kalor yang diberikan pada suhu benda sebanding dengan kenaikan suhu, yaitu delta T, massa bendanya M, dan kalor jenis bendanya C. Nah, di sini kita dapat menuliskan dengan persamaan berikut. Q sama dengan MC delta T. Dengan keterangan Q adalah jumlah kalor yang diberikan, yaitu kalori atau joule. M yaitu massa benda, gram atau kilogram. C kalor jenis, yaitu joule per kilogram. Delta T itu perubahan suhu Celcius. Nah, yang berikut asas Black, di mana bila dua zat yang suhunya tidak sama campur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor sehingga suhunya turun, dan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor sehingga suhunya naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Karena kalor merupakan suatu energi, maka berdasarkan hukum kekalahan energi, diperoleh kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diserap. Nah, konsep tersebut sering disebut dengan asas Black, yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Q lepas sama dengan Q terima. MC delta T lepas sama dengan MC delta T terima. Nah, keterangannya Q lepas itu adalah besar kalor yang diberikan, yaitu joule. Q terima besar kalor yang diterima, itu sama, joule. Nah, yang pertama adalah kalor dan perubahan suhu benda. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, perubahan suhu oleh kalor yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama itu massa benda, yang kedua itu jenis benda, yang ketiga itu suhu benda. Nah, yang berikut, jika kesimpulan ini dirumuskan secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu itu kalor jenis X, massa benda X, kenaikan suhu. Nah, di mana Q sama dengan C kali M kali delta T. Nah, keterangannya Q itu jumlah kalor yang diberikan, itu kalori atau joule. M itu massa benda, gram atau kilogram. C itu kalor jenis, yaitu joule kilogram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu derajat Celcius. Nah, apa saja yang dipengaruhi kalor terhadap perubahan suhu benda berdasarkan percobaan yang dilakukan? Yang pertama itu masak air. Kita memasak air, yaitu nanti ketika air dipanaskan, yaitu dia akan panas itu akan berpindah dari api ke air, itu menjadi air akan menjadi mendidih dan panas. Yang berikut itu pembuatan es batu. Jika kita
membuat es batu, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas, dia akan membeku. Yang ketiga itu sup yang menjadi dingin. Pada saat sup panas, kita biarkan saja dan lepas, sup itu akan menjadi dingin. Yang berikut, kalor pada perubahan wujud benda. Perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud saat yang lain. Seringkali kita jumpai berbagai macam perubahan wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya air dipanaskan secara terus-menerus akan berubah menjadi uap. Es jika dibiarkan di atas meja akan dapat mencair, dan kapur barus yang dibiarkan dapat habis dan tersisa. Kejadian tersebut merupakan salah satu contoh pengaruh kalor terhadap wujud benda. Seperti pada contoh di gambar ini, yaitu mentega itu kelihatannya padat. Di saat kita panaskan dia akan mencair. Yang berikut, adapun persamaan yang digunakan yaitu kalor laten. Itu dibagi atas dua, itu kalor penguapan atau pengembunan dengan persamaan Q sama dengan M kali U. Yang berikut ada kalor lebur di mana Q sama dengan M kali L. Nah, apa saja yang dipengaruhi kalor terhadap perubahan wujud benda berdasarkan percobaan? Kita lihat pada gambar ini. Yang pertama itu di dalam sebuah tempat ini adalah mentega, di sini adalah padat. Di saat dipanaskan, maka mentega itu akan mencair. Yang berikut cair. Di saat dipanaskan dia akan menjadi gas, yaitu ketika dipanaskan dan itu air mendidih. Sekian dari saya penjelasan sedikit tentang kalor dan perubahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.